Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar juga menonton renungan pada pagi hari ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, semua saudara dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan ini bagi kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu engkau sungguh dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, siapapun saudara mendengarkan renungan ini, apapun keadaan dan kondisi kehidupanmu saat ini, dengarkan firman Tuhan ini. Engkau sungguh dikasihi Tuhan. Mari buka hatimu untuk menerima kebenaran ini. Dikisahkan saudaraku, pada suatu hari seorang gadis kecil, dia sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Dia memiliki banyak boneka dan dia memamerkan bonekanya itu kepada neneknya. Melihat banyaknya boneka cucunya itu, lalu si nenek itu pun kemudian bertanya kepada cucunya, "Cucuku," dia katakan, "boneka manakah yang paling kamu sukai dari semua boneka yang banyak ini yang kamu punya ini? Mana yang paling kamu sukai?" Dikatakan oleh neneknya kepada cucunya. Lalu sang cucu itu, saudara, dia menjawab neneknya, dikatakan, "Aku akan menjawab nenek. Asalkan," dia katakan saudaraku, "nenek berjanji dulu untuk tidak menertawakan aku setelah nenek tahu mana boneka yang paling aku suka." Itu dikatakan oleh cucunya kepada neneknya. Sang nenek itu akhirnya pun dia mengangguk, tanda setuju bahwa dia tidak akan menertawakan yang manapun yang disuka oleh cucunya itu. Segera saudara, gadis kecil itu dia kemudian masuk ke dalam kamar dan dia kembali dengan membawa sebuah boneka yang paling jelek dari semua boneka yang ia miliki. Dia bawa boneka yang paling jelek ini, diperlihatkannya kepada neneknya. Lalu melihat itu, sang nenek pun sangat kaget ketika cucunya menunjukkan bahwa boneka yang paling disukainya itu adalah boneka yang paling jelek dari semua boneka yang dia punya. Lalu neneknya penasaran bertanya kepada cucunya, "Kenapa boneka ini yang paling kamu suka, cucuku?" Tanya si nenek itu dengan nada sangat penasaran. Lalu dengan sederhana, gadis itu pun menjawab neneknya dengan tersenyum. Dia katakan, "Nek, aku sangat menyukai boneka ini karena boneka inilah yang paling membutuhkan cintaku dibandingkan boneka-boneka lain yang bagus-bagus itu, Nek." Jawab cucu itu dengan serius kepada neneknya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar penjelasan cucunya itu, seketika itu juga si nenek itu tertunduk karena dia melihat ada kepolosan di dalam hati cucunya itu. Dan
dengan penuh kasih, saudaraku, setelah nenek itu mendengar, dengan penuh kasih dia merangkul cucunya itu dengan merasa bangga. Dia katakan, aku bangga kepadamu cucuku. Dia katakan, saudaraku. Itu yang dikatakan oleh sang nenek kepada cucunya itu. Karena dia melihat ada kepolosan hati cucunya untuk mengungkapkan isi hatinya dan kasihnya kepada boneka yang paling jelek itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Mungkin kita merasa minder jika dibanding dengan orang-orang lain yang mungkin keadaan kita tidak seberuntung mereka. Atau mungkin kita merasa kita paling berdosa, kita paling hancur hidupnya, kita paling hina, kita paling tidak berarti. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memahami ya bahwa Tuhan pun mencintai kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki kelebihan dari orang-orang lain, bukan karena kita mempunyai sesuatu kelayakan dalam diri kita untuk dikasihi. Tetapi saudaraku, kita dikasihi oleh Tuhan semata-mata karena memang Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, saudaraku. Itu yang saya katakan tadi, engkau sungguh dikasihi Tuhan. Apapun keadaan hidupmu saat ini, engkau dikasihi Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita dengan sangat jelas. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita dalam keadaan baik-baik, ketika kita hancur hidupnya, ketika kita jelek hidupnya, ketika kita akan menuju kematian hidupnya, ketika memang kita benar-benar tidak layak untuk itu. Itu yang kita syukuri saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mencintai kita justru karena kita ini adalah orang berdosa. Kita ini penuh dengan kelemahan. Kita ini penuh dengan kekurangan. Dan dia tahu, saudara, betapa kita ini makhluk yang paling membutuhkan kasih Tuhan sebenarnya. Kalau engkau sadar engkau orang yang paling berdosa, sesungguhnya jauh di dalam hatimu engkau adalah orang yang paling membutuhkan kasih Tuhan. Dan memang engkau sungguh dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu bangkitlah, saudaraku. Pagi ini biarlah ini menjadi motivasi bagi kita. Kalaupun saat ini engkau merasa bahwa hidupmu tidak berarti, engkau merasa bahwa engkau sedang gagal, engkau merasa bahwa engkau tidak dipedulikan oleh orang lain, dan engkau menjadi putus asa karena menganggap hidupmu tidak sehebat orang lain, tidak seberuntung orang lain. Saya ingin katakan kepada saudara lewat renungan kita pada pagi hari ini, bangkitlah ya, bersyukurlah saudaraku. Karena apa? Karena lewat renungan kita pagi ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan mengasihi hidupmu, saudaraku. Tuhan sungguh-sungguh mencintaimu. Berilah hidupmu ditolong oleh Tuhan pagi ini. Biarlah hidupmu dipegang oleh tangan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Maka engkau akan merasakan keindahan, kedamaian, serta sukacita Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Itu yang kita dapatkan. Untuk itu, saudaraku, jalanilah hidupmu ini dengan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kekuatan ilahi yang mengangkat dan juga memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini, sehingga kita boleh tetap semangat. Apapun yang terjadi, saya ingin katakan kepada bangkitlah. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku ini mengasihi engkau. Justru ketika engkau gagal, ketika engkau jatuh, ketika engkau tidak berdaya, Tuhan katakan, aku sungguh mengasihimu, aku sungguh mencintaimu. Itulah yang kita terima pagi ini. Terimalah kasih Tuhan, terimalah cinta Tuhan yang bisa mengubah kehidupan saudara di sepanjang hari ini, sehingga kita sama-sama diberkati dan penuh dengan kemenangan, meraih segala sukacita dan berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita hari ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi ini lewat renungan firman yang telah kami terima, mengingatkan bahwa kami sungguh dikasihi Tuhan.
Apapun keadaan hidup kami, kami berharga di mata-Mu dan Engkau mencintai kami. Ajar kami juga untuk mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan setulus hati kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari ini, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan tetap sertai mereka, pimpin mereka, berikan semangat belajar, sehingga mereka boleh mengikuti semua proses pembelajaran mereka dengan baik. Anak-anak-Mu yang berulang tahun bersukacita hari ini, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka dalam keadaan terpuruk hidupnya. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, biarlah Tuhan yang mengangkat mereka kembali, memulihkan mereka, dan memberkati hidup mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, jangan menyerah, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang saudara hadapi hari ini, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami saudaraku. Kalau saudara memang benar-benar rindu bahwa renungan ini akan selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga ada banyak orang bisa diberkati, ada banyak orang menonton dan diberkati Tuhan. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami saudaraku, dan tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah penyemangat bagi kami. Dan kami juga memberitahukan seperti biasa, kami telah membukukan renungan ini dalam sebuah buku renungan inspirasi. Kalau saudara mau bertumbuh dalam iman, milikilah buku ini dan bisa saudara membacanya dan bertumbuh dalam iman. Dan dengan memiliki buku ini saudaraku, saudara juga setelah turut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kalau saudara mau, hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.